Kang Emil dikasih tugas apa, peran istri, silakan Kang Emil. Ya, saya ke istri Ya, untuk tanya lah. Kesibukan selama COVID, bagi-bagi tugasnya bagaimana? Ya, Assalamualaikum AA. Sehat A. Hatunun Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selama ini sering merepotkan AA. Kami Jawa Barat butuh bantuan, informasi, sosialisasi terkait dengan misalnya pemakaman, masker dan lain sebagainya. Hatunun AA. Baik AA, saya sebagai saya disebutnya Bunda Cinta gitu ya. Jadi karena saya dianggap sebagai bundanya orang Jawa Barat lah gitu. Jadi tugas saya tentu saja harus bisa mengayomi. Saya sebagai ketua macam-macam itu, jadi saat ini saya mungkin rada ngajegang di 2 divisi terkait dengan Satgas COVID-19 Jawa Barat gitu. Terkait dengan logistik karena saya berada di organisasi Jabar Bergerak, jadi kami menghimpun dana masyarakat, sedih dan terharu, bangga juga. Jadi orang udunan dari 10 ribuan begitu ya. Kemudian atau mereka yang ada jual ini jual itu, anak-anak sekolah juga udunan semua begitu ya. Alhamdulillah sekarang anggaran sudah sampai lebih dari 1 miliar, dan itu sudah bisa diberikan kepada masyarakat kembali dalam bentuk yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari mulai wastafel portable, kemudian juga dalam bentuk masker APD, kemudian juga dalam bentuk hal-hal lain termasuk sembako yang kami sebarkan gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian begini, saya itu sekarang menjadi ketua organisasi namanya Tim Penggerak PKK, itu yang membawahi banyak sekali kader. Jadi di Jawa Barat itu ada sekitar 800 ribuan kader, dan yang paling dekat itu adalah Dasawisma. Jadi 10 keluarga atau 10 rumah itu biasanya ada 1 kader. Nah ini penting sekali, mereka menjadi garda terdepan. Jadi terkait dengan kasus-kasus yang muncul di masyarakat, kalau dulu itu sebelum ada COVID, itu kita aktif misalnya terkait dengan kader Jumantik gitu. Bagaimana kemudian kader-kader pencegahan terkait dengan demam berdarah, dari Posyandu dan lain sebagainya. Nah saat ini tugas dari pemerintah, khususnya di Provinsi Jawa Barat itu, kami yang menjadi garda terdepan. Jadi eta ya ucing. Kenapa jadi kayak saya pengen ikut tampil? Maafin ucing jarang-jarang. Maaf. Ya. Maaf. Jadi ada tiga fungsi kami. Yang pertama terkait dengan sosialisasi. Nggak apa-apa. Terkait dengan sosialisasi, jadi bagaimana kemudian semua pesan pemerintah kami upayakan itu sampai kepada masyarakat yang paling dekat dengan di wilayah mereka begitu. Jadi dari mulai penggunaan masker, kemudian juga bagaimana tidak bersentuhan, jaga jarak, tidak. Jadi memberdayakan itu ya? Memberdayakan, ya jadi karena ada 3 fungsi di PKK itu. Iya, kemudian juga kami melakukan pendataan juga. Jadi banyak masyarakat yang curhat sama saya. Meskipun saya sepalah saya begitu ya, tapi mereka tuh, Bunda, ini kami belum dapat bantuan aja itu kumaha segala macam gitu ya. Saya sampaikan ini masih proses, ini masih pendataan. Tapi alhamdulillah untuk di PSBB di wilayah yang sekitar Jakarta itu seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Bekasi dan Kabupaten Bekasi termasuk Depok itu sudah bergerak luar biasa. Penggerakan juga penting, Jadi penggerakan itu saya bangga sekarang 800 ribuan kader PKK se-Jawa Barat kita punya program Pandai Wanjus, Karena saya sangat menyadari bahwa kalau kita tidak mampu untuk mengetuk pintu Allah, ampunan Allah, dan juga bagaimana menggerakkan hati Allah untuk kita terlepas dari segala macam musibah ini tidak akan pernah bisa terjadi. Jadi saya kira semua harus diseimbangkan. Nah itu yang kami lakukan termasuk yang program nasi bungkus. Jadi ini sudah berjalan, baru hari ini itu dilakukan di 5 wilayah tadi, yang PSBB. Jadi ibu-ibu ini masak, mereka masak, kemudian mereka berikan kepada siapa yang membutuhkan. Karena kami menyadari bahwa program pemerintah ini belum bisa masuk secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, khususnya di daerah PSBB, sehingga kami mencoba membantu membuatkan masakan buat mereka-mereka yang memang pada saat itu kelaparan, meminimalisir terjadinya mereka-mereka yang kelaparan atau nanti nauzubillah min dzalik kalau ada anarkis gitu loh, seperti itu. Luar biasa, alhamdulillah, senang dengernya. Tidak keberatan kalau kita buka, terima kasih Bu, tidak keberatan kita buka dengan penanya ini.
Nah, Emil? Saya ikut aja. Mudah-mudahan Ya. bisa menjawab dengan sebaik-baik. Ya, wah, senang ini banyak informasi. Jadi yang sudah dapat PSBB itu apa sih PSBB itu? Pembatasan sosial berskala besar. Apa bedanya dengan download apa tuh lockdown? Smackdown. Ada yang di Garut menyebutnya Smackdown. Lockdown. Apa bedanya itu SPP dengan Sama. Jadi sama. Ya, kan lockdown itu ada lockdown skala kota, kecamatan, tapi karena kita harus tanda kutip bahasanya santun, mengikuti undang-undang. Nah, di undang-undang itu nggak ada istilah lockdown, namanya PSBB, memang panjang tering, pembatasan sosial berskala besar. Nah, di PSBB ini intinya membatasi pergerakan orang karena COVID ini penyakit yang bergerak antar manusia. Makin dekat, makin tersebar, makin jauh, makin tidak tersebar. Dan terbukti di Jawa Barat yang banyak COVID yang namanya kota. Kota Depok, kota Bandung, kota Bekasi, kota Sukabumi, kota Bogor, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah kabupaten yang banyak desanya, itu positif COVID-nya turun, nggak banyak. Menandakan di kabupaten makan di lemburnya rumah jauh-jauh kan begitu ya, orang jalan-jalan itu COVID nggak banyak, tapi makin padat, berdempetan. Nah, jadi logikanya kira-kira itu banyaknya ada di situ. Nah, mudah-mudahan nah PSBB ini masih manusia boleh bergerak, warga boleh bergerak, asal dia bisa membuktikan urusannya itu adalah urusan yang dikecualikan, yaitu urusan pangan. Pak Abdi mah badai angkat, badai ke pasar itu boleh. Pak Abdi mah buka restoran itu boleh. Karena urusan pangan itu tidak boleh berhenti selama PSBB. Jadi kepada tukang warung, pedagang kaki lima makanan, supermarket di mall, itu mall tutup kecuali jualan makanan. Jadi ada pengecualian. Kedua, urusan logistik, kirim-kirim barang, itu nggak boleh berhenti karena menyangkut mata rantai dari sebuah kesiapan sistem. Ketiga, energi teh pom bensin yang tutup kan begitu. Listrik PLN nggak boleh. Jadi pegawai PLN boleh, orang beli bensin masih boleh, itu nggak boleh. Nah, dan ada 8 lainnya yang kira-kira sudah ditentukan. Di luar itu wayahnya kira-kira begitu. Wayahnya 14 hari mari disiplin. Terus sambil tiru Korea Selatan, jadi percuma si lockdown PSBB ini tanpa tes masif. Maka saya sudah perintahkan, kalau kita mau selamat, PSBB lakukan 50% kesuksesan, 50% melacak, sehingga ketahuan. Oh, ayah di RW mana, blokade, isolasi, hingga di akhir 14 hari, kalau teori ini benar, maka harusnya kita bisa normal lagi. Mudah-mudahan. Masya Allah, terima kasih. Silakan penanya. Baik, Kak. Ini ada dari Bu Festi. Silakan Bu Festi, sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua dari Nazah, SMK DTBS, dengan Awem, SMP DTBS. Ibu, lebih dekat lagi, Bu. Ibu kurang kedengar suaranya. Ya, halo ya. Kurang jelas nih. Iya, ini udah jelas mungkin, Iya, jelas. Halo? Ya. Sudah, Silakan. Ya, gini Kang Emil, sekarang ini saya dengan suami tinggal di Vietnam, Ho Chi Minh City. Ya mungkin ada sedikit saya, sedangkan anak-anak di Bandung, orang tua di Jakarta. Memang kemarin ada agak sedikit kendala karena orang tua ada sakit, dan anak-anak serta adik saya mungkin kan mau ke Jakarta. Tapi waktu itu belum ada lockdown itu Kang Emil. Jadi mungkin kalau untuk sekarang, saya juga udah bilang apapun itu insya Allah, kita hanya sharing aja mungkin ya, punten Kang Emil. Insya Allah mudah-mudahan kita
pasrahkan, ikhlas, yang penting mengikuti semua aturan-aturan. Karena yang saya lihat seperti di Vietnam ini, sangat bagus sekali masyarakat, baik itu pemerintah maupun masyarakat, apalagi masyarakatnya terutama. Apabila seperti yang Kang Emil bilang, kalau misalnya masyarakatnya betul-betul mengikuti semua aturan, insya Allah itu semua akan teratasi. Sampai saat ini di Vietnam pun tidak ada korban jiwa kalau untuk COVID ini. Beda. Jadi kita hanya untuk sharing aja mungkin dengan Kang Emil. Ya. Seperti Jadi Vietnam tuh ada juga yang kena kasus tapi masyarakatnya sudah segera itu ya di smackdown. Yang meninggalnya paling sedikit sedunia salah satunya Vietnam. Oh. Ibu saya sedikit merespon ya Bu, kalau boleh. Ya. Karena ini kan semua ini lagi belajar ya. Orang Jawa Barat belajar, Indonesia belajar, Amerika belajar, Eropa belajar. Kalau boleh Ibu menuliskan apa praktek-praktek di Vietnam yang bagus, yang bisa ditiru di Jawa Barat. Apakah di sana juga bagi-bagi sembako, apakah di sana disiplinnya kok bagus, apa peraturan Menkesnya apa. Kalau menurut Ibu itu bagus, Ibu bisa menolong kami dengan membagikan ilmu apa yang Ibu alami di Vietnam. Karena memang Vietnam di Asia Tenggara dianggap salah satu yang paling minim kecepatan penyebaran dan paling sedikit yang meninggalnya. Kira-kira begitu. Saya kira itu Bu ya, mudah-mudahan bisa berbagi. Ya, mungkin ada sedikit juga yang saya masukkan. Semenjak kita mendengar mengenai corona ini, memang di Vietnam saja untuk sekolah-sekolah dari semenjak Desember sampai detik ini memang belum dibuka dan tidak ada yang sekolah. Dari mulai Desember itu libur sampai detik sekarang. Sampai detik sekarang. Dan semua tahapan-tahapan mereka juga dari pihak pemerintah melihat perkembangan dari COVID itu sendiri. Sempat pada saat itu Vietnam tidak ada. Setelah itu agak dibuka, mungkin ada lagi penerbangan apa segala macam, ada lagi sedikit. Mulai dari situ lebih diperketat lagi. Dan di sini memang untuk kalau masalah pembagian sembako, kalau memang daerah-daerah tertentu yang di lockdown, betul-betul lockdown 100% dijaga, tidak boleh keluar apapun alasan. Makanan pun yang mengantar, pemerintah yang mengantar makanan. Jadi mereka udah tahu kalau ada muslim, untuk muslim begini, untuk non-muslim begini. Dan bagi para karyawan yang tidak masuk kerja, mereka pun diberikan semacam uang pengganti mungkin ya, kalau nggak salah istilahnya. Gitu. Ya insya Allah nanti Kang, kalau misalnya ini saya coba untuk apapun semua yang aturan-aturan atau dari Menkes ini. Ibu DM aja di Instagram saya ya Bu. Siap, Kang Emil. Ya. Nanti kita kontakkan. Siap. Saya juga mangga Kang. Saya juga memberikan masukan buat anak-anak juga di sana gitu, karena mereka kadang memaksakan ingin begini, ingin begitu. Jadi saya memberikan sedikit masukan dan arahan seperti apa yang kami alami, dan sampai saat ini pun kami masih lockdown, masih belum bisa kemana-mana. Ya mungkin saya sudah berapa lama Bu? Gitu. Udah berapa lama tahun, Ibu? Udah mau 2 tahun, apanya? Lockdownnya? Udah berapa lama lockdownnya? Dari ini masih diperpanjang sampai tanggal 22 April, Dari Desember ya Bu ya? Ya, dari semenjak Desember yang total lockdown totalnya banget itu sekitar Februari akhir sampai detik sekarang ini. Penerbangan pun memang sama sekali. Kadang kalau saya lihat mepet pun mau pergi kalau ke Jakarta, ada cuma 1 penerbangan, itu pun harus nggak tahu singgah kemana, tiketnya aja sampai 26 juta. Memang total close, tutup. Jadi, dan masyarakatnya juga alhamdulillah memang nurut-nurut juga ya, mungkin karena itu juga sih jadi menunjang untuk tidak ini penyebaran COVID-nya gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu terima kasih banyak ya Bu ya, informasi yang sangat berharga ini bagi kita.
Nuhun. Semoga dilindungi Allah selalu ya.